Assalamualaikum anak solih-solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap sehat dan dalam lindungan Allah. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang sistem pernafasan hewan dan sistem pernafasan pada manusia. Nah, masih ingat juga sistem pernafasan pada manusia? Ada beberapa organ ya. Pertama hidung, kemudian faring, kemudian laring, trakea, faring dan laring termasuk trakea, bronkus, bronkeolus, dan alveolus. Bronkus, bronkeolus, dan alveolus termasuk dalam paru-paru. Masih ingat bagaimana lagunya? Yuk kita nyanyikan. Hidung, faring, lalu laring, trakea, lalu bronkus, bronkeolus, alveolus. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sesuatu. Sesuatu apa itu? Coba, Ustadzah punya sebuah video. Kamu lihat dari video tadi? Ya, tentang asma. Asma adalah salah satu dari gangguan pernafasan. Apa saja gangguan pernafasan itu? Yuk, kita pelajari bersama-sama. Mengapa terjadi gangguan pada organ pernafasan? Yuk, kita lihat gambar berikut. Bagaimana kira-kira udara yang ditimbulkan dari kedua gambar tersebut? Gambar atas dan gambar di bawah. Pada gambar atas, udaranya pasti sejuk sekali. Sedangkan gambar di bawah udaranya akan terasa sesak karena terlalu banyak polusi udara. Nah, jika kita simpulkan begini, pada gambar atas atau gambar pertama udaranya bersih. Udara bersih kaya akan O2 atau oksigen, tidak mengandung racun dan bibit penyakit. Sedangkan pada gambar kedua atau gambar yang di bawah, udara kotor. Udara kotor tersebut kaya akan CO2 atau karbon dioksida, banyak mengandung racun dan bibit penyakit. Apa yang terjadi jika udara yang kamu hirup kotor? Tentu berbahaya sekali ya. Maka pernafasanmu akan terganggu. Pernafasan yang terganggu akan menimbulkan penyakit pada organ pernafasan. Apa saja penyakit-penyakit pada organ pernafasan? Penyakit pada organ pernafasan disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu bibit penyakit. Yang kedua, pencemaran udara. Yang ketiga adalah faktor fisik. Apa saja itu? Yuk kita pelajari. Penyakit yang menyebabkan gangguan pada pernafasan. Di antaranya flu, tuberkulosis atau TB, dan bronkitis. Kita pelajari satu persatu ya. Flu. Penyakit ini disebabkan oleh virus. Penyakit ini mudah menular melalui udara. Penyakit ini dapat dicegah dengan rajin cuci tangan
makan makanan bergizi, dan banyak minum air putih. Tuberkulosis atau TB, penyakit ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini menyerang organ paru-paru, mudah menular melalui udara. Ditandai dengan munculnya bintil-bintil pada dinding alveolus yang menyebabkan jaringan di sekitarnya mati. Gejala orang yang mengalami penyakit tuberkulosis adalah nafas terengah-engah, gitu ya, gitu. Demam, keringat dingin di malam hari, dan berat badannya turun drastis. Pengobatan pada penyakit ini adalah meminum obat sesuai dengan resep dokter. Nah, kita lihat ya, ini paru-paru orang normal dengan paru-paru penderita tuberkulosis atau TBC. Selanjutnya, bronkitis. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang menyebabkan peradangan pada bronkus. Jadi bronkus kita yang merupakan percabangan di paru-paru itu, dia mengalami peradangan. Gejala penyakit ini adalah batuk disertai sesak nafas dan sakit tenggorokan. Penyakit ini dapat dicegah dengan vaksin anti-influenza atau mengenakan masker di tempat yang berdebu dan banyak asap, serta rajin cuci tangan. Bronkitis, pengobatan pada penyakit ini untuk bronkitis ringan akan sembuh sendiri dalam waktu 5-10 hari. Namun, batuk bertahan lebih lama. Untuk bronkitis berat, dapat diobati dengan konsumsi obat dari dokter secara teratur. Kita lihat ya, pada bronkus orang yang normal dan bronkus pada orang penderita bronkitis. Nah, sehari-hari kita menghirup oksigen. Kita bernafas menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Saat bernafas, kita menghirup oksigen, kadang-kadang kita ada di lingkungan yang banyak asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, sehingga udara menjadi tercemar. Udara yang tercemar ini menyebabkan oksigen menipis sehingga sesak saat bernafas. Nah, penyakit yang ditimbulkan akibat pencemaran udara ini ada asma, emfisema, dan kanker paru-paru. Asma. Penyakit ini terjadi karena penyempitan saluran pernafasan yang disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi makanan tertentu, atau kelelahan. Gejalanya ketika seseorang terkena asma adalah batuk yang sering lebih buruk pada malam hari atau pagi sehingga sulit untuk tidur. Jadi batuknya itu akan sangat terasa, akan lebih sering ketika malam atau pagi hari. Mengi atau suara siulan yang melengking yang muncul saat bernapas. Jadi itu adalah contoh mengi. Dada sesak serta sesak nafas. Dada sesak di sini sakit, nggak bisa nafas, akhirnya terasa sesak nafas. Asma dapat diobati dengan cara menggunakan inhaler
atau konsumsi obat dokter untuk meredakan asma. Inhaler itu alat yang seperti ini ya. Nah, tadi di video ada di video pembukaan. Selanjutnya, emfisema. Penyakit ini disebabkan oleh kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkeolus dan alveolus. Gejala pada penyakit ini adalah sesak nafas hebat karena udara terperangkap di dalam alveolus dan tidak maksimalnya pertukaran udara dalam paru-paru. Kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkeolus dan alveolus disebabkan oleh polusi udara dan zat-zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Pengobatan penyakit emfisema adalah dengan konsumsi obat sesuai dengan resep dokter dan pola hidup sehat. Pencegahan terhadap penyakit ini adalah tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok. Hidup sehat dengan olahraga dan istirahat cukup. Bagaimana keadaan paru-paru orang yang terkena emfisema? Nah, dapat kita lihat ya, terjadi kerusakan pada alveolusnya. Emfisema secara perlahan akan menghancurkan jaringan elastik yang menjaga saluran nafas kecil sampai alveoli agar tetap terbuka. Jika jaringan elastik berkurang, maka tidak dapat lagi menahan agar saluran nafas tetap terbuka, sehingga saluran nafas menyempit. Sisa udara di alveoli tidak bisa keluar. Sudah kita ketahui bukan bahwa alveolus mempunyai peranan yang penting. Apabila terganggu, maka pertukaran udara di dalam paru-paru pun juga akan terganggu. Selanjutnya, kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah pertumbuhan sel-sel kanker pada paru-paru yang tidak terkendali dan menyebar luas ke seluruh tubuh. Penyebab penyakit ini adalah zat-zat berbahaya yang terdapat di dalam rokok. Pengobatan penyakit ini adalah dengan kemoterapi dan radioterapi. Nah, sekarang bagaimana keadaan paru-paru orang yang terkena kanker paru-paru? Dapat kita lihat ya, banyak sel-sel kanker yang tumbuh di paru-paru orang yang terkena kanker paru-paru. Baik emfisema maupun kanker paru-paru, keduanya dapat disebabkan oleh asap rokok. Kenapa sih asap rokok itu berbahaya? Karena dalam rokok itu terdapat kandungan yang juga berbahaya. Apa saja itu? Yang pertama ada benzen. Benzen ini sifatnya karsinogenik, dapat menyebabkan kanker. Nikotin mempengaruhi otak dan memberikan efek kecanduan sehingga ingin lagi untuk konsumsi rokok. Tar ini bukan kue tar. Tar ini merupakan zat coklat lengket yang terbentuk ketika tembakau mengembun atau mendingin. Apabila mengendap di paru-paru, dapat menyebabkan paru-paru menjadi hitam. Selanjutnya ada karbon monoksida atau nama kimianya CO. Zat ini akan muncul saat rokok dibakar. Apabila kita hirup, zat ini akan masuk ke aliran darah sehingga mengganggu kerja pembuluh darah dan jantung. Penyakit kelainan fisik. Penyakit kelainan fisik ini terjadi pada organ pernafasan ketika sejak lahir. Seseorang sejak lahir biasanya
menyerang bayi yang lahir prematur atau dini sebelum waktunya. Harusnya seorang anak itu lahir 9 bulan lebih 10 hari. Tapi karena lahir prematur, mungkin 7 bulan sudah lahir, ini beresiko terkena penyakit kelainan fisik pada organ pernapasan. Nah, ini adalah contoh penyakit fisik. Ini pada bayi normal, ini pada bayi yang mengalami penyakit fisik. Terjadi kelainan perkembangan diafragma. Hari ini kita sudah belajar tentang gangguan pernafasan. Pernafasan pada manusia akan terganggu apabila organ-organ pada sistem pernafasan juga terganggu. Betapa bersyukurnya ya kita bisa bernafas. Jika dihitung, kalau kamu menghitung sekitar 10 sampai 12 kali kita bernafas setiap menitnya. Luar biasa sekali bukan anugerah yang Allah berikan. Untuk itu, sudah selayaknya kita menjaga organ pernafasan kita dengan baik. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan, terutama kesehatan organ pernafasan kalian, agar kita bisa ketemu setelah pandemi ini. Assalamualaikum.